Profesor Sofyan Effendi itu kok ngurusi Jokowi itu dari mana? Dia tidak pernah bertemu dan direvisi lagi oleh Pak Jokowi menjadi tahun KKN 1985 Sekarang awal. Tanya Mas, apakah Bu Wening itu paham Pak Jokowi? Tidak. Ini sedikit teknis argumentasinya. Tetapi ketika Prof mengatakan bahwa itu atas dasar apa Pak Sofyan Effendi mengatakan dia tidak tahu apa-apa, kan hal yang sama persis dengan Prof Kun. Prof Kun juga sudah lama tidak ada di UGM, tetapi kenapa Prof Kun masih boleh dibilang berrelasi dengan lulusan UGM dan saya punya data tentang hasil studinya Jokowi. Jika di video sebelumnya kami membahas bagaimana seorang Profesor Kunchoro dipermalukan Rismon Sianipar, hadir dalam sebuah acara debat hanya dengan modal loyal pada kampus semata, di video ini, kalian akan terkejut bagaimana ego seorang profesor mempermalukan dirinya sendiri. Hanya dalam sekejap, Kunchoro mengatakan bahwa Profesor Sofyan Effendi tidak layak dipercaya karena dia menjabat rektor di tahun 2002 sudah sangat lama dan tidak mengenal Jokowi, namun dalam kesempatan yang sama, dia juga menganggap bahwa pernyataan Profesor Wening wakil rektor UGM yang menjabat saat ini, tidak layak dipercaya karena masih terlalu muda. Lalu jika Profesor Sofyan yang pernah jadi rektor di tahun 2002 dan Profesor Wening yang saat ini jadi wakil rektor, tidak layak dipercaya, bagaimana seorang Kunchoro menjadikan dirinya sendiri orang paling layak dipercaya di kasus ijazah Jokowi di lingkaran UGM? Sementara Profesor Kunchoro sendiri hanyalah guru besar biasa, mengajar di Fakultas Psikologi, bukan Fakultas Kehutanan tempat Jokowi kuliah, dan tidak pernah menjabat dalam jabatan struktural apapun di rektorat yang berkaitan dengan urusan kemahasiswaan. Menempatkan diri sebagai orang paling layak dipercaya, walau bukan pejabat apapun yang bersentuhan dengan administrasi mahasiswa, bukan staf pengajar di Fakultas Kehutanan, seolah membuat kita bertanya-tanya. Sadarkah Profesor Kunchoro saat berbicara? Atau pikirannya sudah begitu dipenuhi racun kebencian hingga menutup semua akal sehatnya? Kalaupun dia yakin bahwa ijazah Jokowi asli, tidak sepantasnya dia menyerang guru besar yang lain, lebih-lebih orang yang diserangnya justru mempunyai jabatan yang diakui di kampus sebagai jabatan tertinggi. Posisi Kunchoro yang pernah dinobatkan sebagai ketua guru besar UGM, itu hanya mengurusi masalah internal para guru besar. Bukan jabatan struktural di kampus, dan tidak bersentuhan dengan kepentingan administrasi ataupun akademik mahasiswa. Pernyataan Profesor Kunchoro yang benar-benar membuat akal sehat kita tergelitik, bahkan membuat host sampai harus turun tangan menanyakan posisi Kunchoro sendiri. Namun agar tidak terkesan hoaks, simak selengkapnya debat Rismon dan Profesor Kunchoro berikut ini, dan silahkan beri penilaian sendiri. Jika kalian suka dengan video ini, dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video. Anda tetap memiliki sikap kritis, pandangan kritis terhadap Pak Jokowi, tapi soal ijazah, di sini Anda ingin meyakinkan publik bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM, lulus dengan ijazah asli. Bahwa saya seorang guru besar, saya harus memegang teguh kebenaran. Profesor boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong. Bung Rismon, Anda dipertanyakan terus bahwa kecintaan Anda pada alma mater itu justru memiliki daya rusak yang luar biasa. Alumni itu bagian dari sivitas akademika. Jadi saya juga bagian dari keluarga UGM. Satu. Yang kedua adalah bagaimana Profesor Kunchoro menerangkan bahwa nilai mata kuliah dasar umum yang ditampilkan oleh Dirtividum itu nilai D untuk matematika, fisika, dan statistik. Jadi menurut kalau Profesor Kunchoro kan berdasarkan keterangan dari teman-temannya. Saya juga mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi. Beliau juga mewawancarai sejumlah profesor dan mantan dekan Fakultas Kehutanan dan mengatakan Pak Jokowi itu tidak pernah lulus sarjana. Bentar Pak. Jadi jadi begini. Jadi temuan saya sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Profesor Sofyan Effendi. Maret 2015 saya memegang sendiri, Prof. Saya memegang sendiri skripsi atas nama Joko Widodo dan tidak ada lembar pengesahan penguji. Nama penguji tidak ada, apalagi tanda tangannya. Berkesesuaian dengan keterangan Profesor Sofyan Effendi ketika saya wawancarai, yaitu ya ketika Profesor Sofyan Effendi menanyakan ke pihak Fakultas Kehutanan UGM, ya di situ dikatakan ya didapatkan pernyataan bahwa memang skripsi itu belum diuji atau tidak diuji. Jadi karena ini sama ada tiga hal yang karena meloncat-loncat. Yang pertama itu mengatakan tadi bahwa nilai D itu tidak lulus. Siapa yang bilang? Profesor Effendi. Itu persyaratan tidak aturannya gimana? Nilai D itu nilainya 1 itu lulus. Yang tidak lulus itu adalah E. Mata kuliah dasar umum, Prof. Bukan mata kuliah lainnya. Mata kuliah dasar umum di UGM sesuai dengan pernyataan Profesor Sofyan Effendi bahwa ada seleksi 4 semester itu berlaku di semua fakultas. Saya bertanya, Profesor Sofyan Effendi itu kok ngurusi Jokowi itu dari mana? Dia tidak pernah bertemu dengan Jokowi. Pak Sofyan Effendi itu menjadi rektor tahun 2002, begitu. Sehingga yang terjadi, apakah jadi rektor dia pada waktu Jokowi belum apa-apa pada waktu itu? Sehingga dia tidak punya data. Data barangkali hanya dari orang-orang yang memberikan pada dia dan data itu adalah salah, tapi bukan pada sumber yang benar. Terus Profesor Kunchoro punya data? Saya punya data, saya bisa melihat. Artinya tadi saya katakan saya KRS itu saya punya data.
KRS, Iya. tetapi transkrip nilai akhir itu ada. KRS itu kan ada hasil nilai, bukan Iya. bukan KRS tapi KHS, kartu hasil studi. Itu kan ada hasil Sebelum nilainya. lulus kan di UGM Iya. diberikan transkrip nilai akhir. Itu tulisan tangan dasarnya atau- kan KHS, dasarnya kan kartu hasil nilai. Iya. Gitu. Itu dua. Kemudian yang berikutnya adalah ketika bicara tentang Pak Sofyan Effendi. Sebentar, Prof. Ini sedikit teknis argumentasinya. Tetapi ketika Prof mengatakan bahwa itu atas dasar apa Pak Sofyan Effendi mengatakan dia tidak tahu apa-apa, kan hal yang sama persis dengan Prof Kun. Prof Kun juga sudah lama tidak ada di UGM, tetapi kenapa Prof Kun masih Tapi boleh saya masih dibilang berrelasi dengan lulusan UGM dan saya punya data tentang hasil studinya Jokowi. mengapa ketika data itu di tangan Prof Kun mengatakan bahwa inilah yang benar, dan ketika data itu di tangan Lah, karena saya dari sumber-sumber yang terpercaya. dan sumber dari Bung Saya Risma tidak menduga dapat tidak. dipercaya. Karena apa? Sekali lagi, saya sangat kenal, sangat paham dengan Pak Sofyan Effendi. Ketika sehari sebelum saya diwawancarai oleh si Reza, saya bertanya dengan mantan dekan Fakultas Psikologi yang kurang dekatnya. Oke, saya rasa itu tidak perlu diperpanjang karena kita tidak punya Di sini, host yang mungkin sudah sangat muak, lalu menghentikan pernyataan Kunchoro yang terkesan mencoba menyesatkan pikiran orang lain dengan menyederhanakan jabatan Profesor Sofyan Effendi yang pernah jadi rektor, dan sekaligus Kunchoro seolah ingin meyakinkan orang bahwa dialah sesungguhnya pemilik UGM yang layak dipercaya. Dari website UGM, kita mengetahui bahwa Kunchoro baru menjadi guru besar pada tahun 2005, justru di saat Profesor Sofyan Effendi sudah menjadi rektor kala itu. Jadi amat sangat aneh, jika sekarang tiba-tiba Kunchoro muncul seolah dialah yang pernah jadi atasan, dan Profesor Sofyan Effendi anak buahnya. Anehnya lagi, jika Kunchoro menuding Profesor Sofyan Effendi tidak layak dipercaya karena dia menjadi rektor sudah lama, simak video ini selanjutnya, karena di sini, dia justru menelan muntahnya sendiri. Yang saya tanyakan langsung 15 April 2025 kepada Profesor Wening, memang tidak ada. Sorry, saya akan membela Wening. Anda selalu mencari slip of tongue sebagai satu kesalahan. Kenapa slip Dia of tongue? mengatakan fakultas kedokteran, di mana-mana muncul. Itu bukan saya, Prof. Itu bukan saya. Tapi kelompok Anda mengatakan seperti itu. Dan itulah yang saya katakan orkestrasi Kembali tadi. ke topik tadi. Gitu loh. Nggak usah itu. Lembar Kenapa pengesahan penguji. anda kembali ke topik tadi? Ini hubungannya dengan Saya orkestrasi tanyakan penjelekan kepada UGM. Profesor Wening, tidak ada lembar pengesahan penguji pada skripsi atas nama Joko Widodo. Kemana itu, Prof? Memang tidak ada. Ada nggak data KKN Pak Jokowi? Belum kami temukan. Tiba-tiba Dirtipidum mengumumkan tahun 1983 KKN Pak Jokowi di Desa Wonosegoro, Kecamatan Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Dan direvisi lagi oleh Pak Jokowi menjadi tahun KKN 1985 Sekarang awal. saya tanya, Mas, apakah Bu Wening itu paham Pak Jokowi? Tidak. Dia hanya karena menjabat jabatan sebagai wakil rektor dan Anda datang, Anda tanya, harus menjawab. Loh, tapi dia, gini, yang Prof. ngerti itu adalah fakultas. Kalau begitu, ngapain diterima kedatangan kami? Lah, Dan mereka memberikan waktu, ruang, dan tempat kepada kami. Artinya apa? Mereka sudah bersedia dong menerima kedatangan kami. Dan Anda berharap penjelasannya bisa memberikan kejelasan, juga jangan malah membuat Anda makin bertanya. Iya, kalau Anggota itu sangat terkenal di ahli kayu lapis, satu-satunya dari lulusan Amerika yang mereka demikian glamor di fakultasnya, sehingga membuat Jokowi ini dalam perspektif saya, dia tidak berani berhadapan dengan pembimbingnya. Karena itu apa? Dia kemudian melalui Pak Kasmujo ini sebagai orang yang kebetulan dia pembimbing akademiknya. Tapi itu kan asumsi, Prof.